Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para asatidz dan ustazat yang sempat hadir pada malam ini yang saya hormati, bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, adik-adik, para santri, santriwati, tahfidzul Quran atau Iqra. Ya, singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul bersilaturahim di tempat kita yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka ya tentunya silaturahim begini dan memperingati acara Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita berselawat sekali doang. Bareng-bareng. Salatullah salamullah Shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Say berselawat tipa aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya 10 kali. 10 kali. Tahu dah 10? Nah, 10 kali lipat. Selawat niki salah satu amalan si tak perlu ikhlas. Sadik ini ada pahala insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa aqwal pendapat ulama niki, seandainya Arab maling, ini contoh dari kitab niki, seandainya Arab maling kenyakan nembai teluk manuk batur oleh petarang. Tahu dah petarang? Tahu jadi tahu manuk beteluk niki. Nah, tahu manuk beteluk. Kedaitan seepet manuk langsung berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yusabu alaihi. Dengan lu tersadik ya pahala jaga nama memani. Dah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi hakikat daripada Isra Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah
Pertama, itu cobaan keimanan. Cobaan keimanan. Iman saya niki iman umat Islam, terutama si hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tulak, tahu dalam tulak? Apa bahasa ini tulak? Tulak, kembali. Kembali dari Mi'raj atau Isra Mi'raj, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengumumkan di halayak rame. Nih, dengan luwe niki. Jadi beliau mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, kata beliau, tadi malam saya sudah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ni leman B. Leman B niki. Ni adik-adik santri leman B. Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Nah, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Niki Isra aran. Kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai atas. Sampai atas. Lewat langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, lewat kursi, lewat arsy, sampai yang disebut Al-Mustawa, kata ulama kita. Jadi Mustawa niki tempat di mana Allah berjanji untuk bertemu dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu dah jarak antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu 1 bulan. Dalam satu riwayat sebulan setengah, lamun tengah tu jaran niki. Pecut jaran niki ampuh, lari. Tulak kenda niki sebulan setengah. Berarti kira bulan. Bolak balik 3 bulan. 3 bulan niki. Nah, kemudian dari Masjidil Aqsa terus naik ke atas. Naik ke atas. Tahu dah jarak bumi si langit pertama? Masafatu khamsimi'ati amin. Jadi jarak niki kata ulama perjalanan 500 tahun. 500 tahun. Lamun tertayak di langit duluan mati tu baru tersampai niki ibu. Sampai umur. Kemudian lewat langit pertama, kedua, ngono niki 500 tahun. Kedua, ketiga, keempat, kelima, 5 ke 6, 6 ke 7 pada jarak niki. Jaraknya pira? 500 tahun per 500 tahun perjalanan. Jauh atau dek? Nih adik-adik, jauh atau dek? Jauh. Tapi Nabi SAW mengatakan, oh, tadi malam saya sudah di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Hanya sepertiga malam. Nih, sepertiga malam kembali lagi pada pagi itu. Nih, kembali. Ia terus neluik dengan Arab, ndek na percaya. Bahkan dengan siwah tama Islam niki murtad ya. Karena dia percaya. Kumbena karena dia melihat menggunakan kacamata akal, bukan kacamata iman. Niki. Saya jari gayat Nabi waktu Isra Mi'raj. Nih santri. Anti ngantuk petani. Saya jari gayat, tahu jari gayat? Gayat ni bahasa Inggris ini ya. Penunjuk jalan. Nah, penunjuk jalan. Saya jadi penunjuk jalan Nabi niki malaikat
malaikat Jibril sampai le Sidratul Muntaha. Ada jaleman bumi bercerita niki. Langit kedua, ketiga, ketujuh, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Apa bahasa malaikat Jibril niki? Ongkat bahasa letene niki deh. Ongkat bahasa. Ya, apa bahasa malaikat Jibril? Muhammad, kata malaikat Jibril, sampai di sini saya mengantarkan Anda. Wahanta kuantar. Nih, kumbena lamun taek sampai bertemu dengan Allah, ndek ku mampu. Nih, ndek ku mampu. Kata malaikat Jibril. Tapi Nabi memangsa, ayo masa saya ditinggalin. Nih, leman dunia wah bareng, langit pertama bareng, ketelu keempat bareng, sampai ketujuh bareng, sampai di Sidratul Muntaha masa berpisah. Nih, ayo bersama-sama naik, kita naik lagi ke atas. Tapi malaikat Jibril baru melangkahkan kakinya seperti orang tersengat matahari. Listrik. Wah, kira strum. Wah, pelingin lagi strum. Nih, jadi jauh lebih dibandingkan dengan sekedar kesetrum si listrik niki. Makanya malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, idza taqaddamtu ihtaraqtu. Jika saya naik ikut kamu, maka saya terbakar. Saya terbakar, kata malaikat Jibril. Idza taqaddamta anta ikhtaraqta. Lagu lamun sida tayak dia tembus sida sampai atas. Nah, jadi Mi'raj niki menggambarkan kualitas seorang anak manusia. Seorang manusia terciptaan leman unsur si paling berat, bau ngalahang makhluk yang dibuat atau tercipta dari unsur yang paling ringan. Niki. Beratan tanah isi api. Beratan tanah. Sehingga kata ulama, lamun arak manusia balapan lari isi jin, pasti kalah manusia. Paham gitu? Wah, sudah balapan lari isi jin. Dia dua. Wah, beli kita jin. Dia dua. Mudah-mudahan barang niki. Nih papu nih sebelah kiri kanan ada jin dia niki. Dia ada kita ke? Dia ada kita. Dia ada kita. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, likulli insanin qarinan. Tuh, selapuk manusia niki berdua pendamping dua jin. Ya terus tiang niki kiri kanan. Kita ada jin nih kanan tiang niki. Kita ada. Oh hebat ini niki. Selapuk manusia niki punya pendamping jin kiri dan kanan. Mbembe tipak temilu doang. Kecuali temati dia milu tama. Toko le atas kubur. Dia milu tama. Apa kata Nabi? Untungnya jin saya sudah masuk Islam. Itu jinnya Nabi. Lamun jin teite belum jelas apa Islam atau tidak. Seandainya Islam ia telah atau baik. Nah kan ngono niki, jin niki pada si manusia. Orang batur sembahyang kadang-kadang nih para santri-santri biasa berjorak, batur sedang sujud, jujur tombong batur ibu-ibu. Nah jin niki seperti itu juga. Arak ia segirang berjorak. Nih jin-jin niki. Nih girang berjorak niki.
Siapa tahu di antara kita ini ada jin di sini, pasti ada. Coba kita arak kira-kira dia kenal dengan ini. Oh coba kita kiri kanan dah. Arak dia kenal. Lamun arak dia kenal, bisa jadi itu adalah jin. Bisa jadi adalah jin. Ia milu ngaji. Nih, ia milu ngaji. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi walaupun manusia niki terciptaan leman tanak si berat, lagu lamun bagus ate, dinarak penyakit ate, selamat ate niki, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mengalahkan malaikat Jibril. Coba malah cerita kita semua niki. Malaikat Jibril di Sidratul Muntaha dia mampu tayak ampun niki. Dia mampu. Bahkan lamun tayak milu barang Nabi dia akan terbakar. Dia akan terbakar. Tapi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam lisalamati qulubi, karena hatinya itu sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mampu menghadapi tekanan-tekanan sile atas niki sampai berdaya isina Allah Subhanahu wa taala. Coba sebagai gambaran kecil ibu-ibu niki. Pesawat niki ibu-ibu, tahu ada pesawat? Kapal, ini kapal terbang. Pesawat niki kalau dia terbang wah kuruan batas ketinggian niki sudah karuan, batas ketinggian artinya dia kanggul lebih tinggi dari yang sudah digariskan. Kalau pesawat niki terbangnya lewat dari batas yang sudah ditetapkan, maka bisa jadi pesawat niki akan hancur dia di atas. Nih, akan hancur dia di atas. Karena semakin tinggi niki ibu-ibu, tekanan udara niki semakin keras. Nih, semakin keras. Nih, paham kira-kira? Paham tende? Nih, wah arah doang batas-batas niki, lewat batas niki, hancur dia pesawat niki. Karena dia tidak mampu menghadapi tekanan udara di atas niki yang semakin berat, semakin keras. Bandingan si Nabi, ibu-ibu. Lamun dengan si tayak tipa bulan ibu-ibu, dari bumi dia menggunakan alat-alat selapuk lah, bawa oksigen dari bumi karena dia nanti akan berada di tempat yang tidak ada yang tidak ada udara atau hampa udara. Jauh. Seandainya buka penutup niki, hancur lebur dia di atas ibu-ibu. Tapi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ibu-ibu lewat langit pertama, kedua sampai Sidratul Muntaha, tayak kampung niki, mampu beliau menghadapi hal itu. Nih, kenapa? Karena pada diri Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai hati yang sangat bersih, atau yang kita kenal dengan insanul kamil. Nah, untuk lebih mendekatkan diri ibu-ibu, nanti terpaham bagaimana manusia ini mampu mengalahkan jin atau malaikat. Kamu si guru, wah, nih contoh bahwa Nabi mampu mengalahkan malaikat Jibril. Layak Nabi Sulaiman ibu-ibu, tahu dah Nabi Sulaiman? Nih, Nabi si paling sugih. Nih lagu SD, lagu TK ini ibu-ibu. Saya ini lagu TK. Nabi si paling gagah, Nabi Yusuf. Nabi si paling kaya, Sulaiman. Ya anggaplah seperti itu. Nabi Sulaiman niki pada suatu saat beliau mengumpulkan seluruh tentaranya. Ini tiba-tiba ini burung hudhud di narak niki. Ternyata burung hudhud niki
Dia terbang ke satu tempat, ke negeri Sabah. Nih, yang dipimpin oleh seorang ratu Sabah. Nih, cakep, kaya, tapi dia menyembah selain Allah. Nah, singkat cerita ibu-ibu niki, Ratu Sabah ini mengirim hadiah berupa emas perak, pokoknya selapu lah, tapi Nabi Sulaiman tidak menerimanya. Akhirnya Ratu Balqis niki ingin berkunjung ke Nabi Sulaiman. Bagaimana sih bentuk kerajaan orang yang sombong ini, katanya begitu. Nah, setelah berangkat bersama beberapa tentaranya, di pertengahan jalan niki Nabi Sulaiman mengatakan, "Ya ayyuhal malak, wahai para tentara-tentaraku," kata Nabi Sulaiman, "saya di antara kalian, siapa yang sanggup mendatangkan singgasana Ratu Balqis di Pati?" Ini jauh, bermil-mil jauh niki ibu-ibu, antara kerajaan Nabi Sulaiman dengan kerajaan Ratu Balqis. Itu bermil-mil jauh niki. Ini Ratu Sabah sudah berjalan, sudah di tengah perjalanan. Nabi Sulaiman minta kepada tentara-tentaranya. Nabi Sulaiman punya tentara niki, ada jin, ada manusia, ada kemanukan, ada sapi, ada macam-macam selapu. Nah, tentara Nabi Sulaiman. Siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan singgasana Ratu Balqis ke tempat ini? Kata Nabi Sulaiman. Selapu dia narak berjawab. Yang merasa lemah, yang merasa tidak mampu, diam. Aduh, niki dia narak berjawab. Akhirnya di tengah-tengah keheningan itu, nih, waqala ifritun minal jin. Tiba-tiba jin ifrit ini berkata, ini ifrit ini jin si paling kuat ibu-ibu. Nih, jin si paling kuat. Apa kata jin ifrit? Nih, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Tuan raja, saya sanggup mendatangkan singgasana Ratu Balqis ke tempat ini sebelum Anda berdiri. Wah, lete tahu. Baca tertundih. Nih, kalau kita itu perlu mobil truk, mobil ini. Jauh. Singgasananya besar juga. Nih, tapi jin ifrit ini mengatakan, saya yang sanggup datang singgasana Ratu Balqis sebelum dah berbutang. Wah, tahu. Baca tertundih. Tuh, bagaimana kekuatan ifrit, itu jin ifrit. Tapi Nabi Sulaiman tidak mahu itu. Beliau ingin yang lebih cepat. Nih, kemudian berkatalah seorang laki-laki yang paham tentang kitab suci. Apa kata ulama? Dia adalah seorang anak manusia, waliyun min awliyaillah, waliullah. Apa kata waliullah niki? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuh. Tuan raja, yang sanggup datengang singgasana Ratu Balqis niki sampai tene sebelum dibuka mata dan niki wahte tahu. Nah, mbe paling becat niki. Mbe paling becat terbuka mata atau terbutang. Ibu-ibu, mbe paling becat buka mata. Berarti manusia mampu mengalahkan jin ifrit sekalipun. Tentunya dia adalah seorang wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mele pilih kita jadi wali. Nah, mele yang ini nih, dengan si jari wali niki ibu-ibu dijelaskan oleh ulama kita atau Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya beliau. Di dalam kitab Mukasyafah juga beliau sebutkan di situ, dengan si jari wali niki bukan karena luwe sembahyang, luwe puasa, luwe ibadah, tahajud, duha. Ndek. Dengan si jari wali niki li salamati qulubihim. Ate niki selamat. Biar nate selamat, dek girang sili, dek girang hasad, dek girang dengki, tersumpak si batur sabar, terjabur si batur sabar.
selamat hati. Isi penyakit-penyakit hati niki. Nah, lamun wah buat sifat-sifat penyakit hati le hati niki ibu-ibu, insyaallah becat jadi wali. Namun itulah bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Di dalam bulan Rajab ini sila kepada mulai tingkatan amal ibadah kita. Lamun le bulan lain pahala niki 1 berbanding 10. Khusus pada bulan Rajab kata ulama kita sudah mulai naik pahala kita 1 berbanding 30. Nih 1 berbanding 3. Lamun dan nyumbang sekik manuk lek guru anak dan engkau pada si dan nyumbang telung dasa manuk lek bulan niki. Lamun dan nyumbang sekik teluk lek bulan Rajab niki pada si dan nyumbang telung dasa telur. 30 telur itu kan 1 tri wah niki. Nih 1 te. Nah ini lek bulan Rajab. Dan akan ditingkatkan pada bulan Sya'ban. Puncaknya nanti pada bulan Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah sampai bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.